Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Semoga Anda dan kita semua sehat selalu ya. Amin. Senang sekali kita bisa ngaji bersama tentunya di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Sudah, Zara sabar aja, mudah-mudahan teman hidup yang Zara idam-idamkan, harapkan bisa segera hadir. Iya, Zara sih tenang, justru Zara slow. Sekeliling Zara nih yang pada khawatir. Zar, coba ini, coba itu. Waalaikumsalam. Yang slow itu apa? Hatiku slow mah. Bukannya merek sendal, slow. Perasaan mama itu merek sendal. Iya, Tahu gitu. Iya, itu mah. Emang kenapa nih anak? Zara sih santai mas, slow mah. Tapi orang-orang di sekitar Zara tuh yang khawatir Zara udah semakin apa ya namanya ya? Bertambah usia. Semakin bertambah usianya. Belum menikah gitu. Nah jadi ada saran-saran. Lewat ini aja situs aplikasi apa cari jodoh. Ya. Biar kamu bisa Ada ya? segera nikah. Ada katanya. Udah dicariin belum? Teman aku nikah gara-gara situs itu. Kejadian nyata nih mah. Apakah Anda mau mencontoh teman aku? Kayaknya sih aku nggak cocok kalau pakai cara begitu mah. Kamu mungkin bisa ke situs KPU gitu. Loh, Kayak aku KPK. nyalek. Kan di situ banyak yang dipilih tuh kan di situ. Coblos ya langsung. Iya. Udah jangan diterusin, bukan ranah kita, nanti lu salah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mencari teman hidup. Mencari teman hidup. Apakah Anda belum punya teman? Saya sudah ada, tapi udah jadi teman, jadi istri mah. Pemirsa, yang dimaksud mencari teman hidup, mencari jodoh. Jodoh. Bedu ditanya sudah punya. Rombongan mereka Nabawi udah punya. Sudah. Apakah Anda sudah punya teman hidup? Ini pemirsa permasalahannya anak saya yang satu. Artinya belum punya pasangan. Yang namanya manusia hidup itu ditakdirkan oleh Allah berpasangan. Anda silakan lihat di dalam An-Nahl 72. Wallahu alladzi ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Allah jadikan kalian berpasang-pasangan dari jenis kalian sendiri. Kemudian dari pasangan kalian diberikan anak, cucu, turunan. Tuh. Fitrah kita manusia hidup di alam dunia punya pasangan. Bedu udah. Udah mah. Agus, Asror, Ajis, Amu, udah. Sekarang Zahra. Iya mah, paling bontot. Bagaimana kriterianya? Nah ini yang kriteria. Rasul bersabda, tunkahul mar'ata li arba'in limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diriha, palikat bidati dini taribat yaminuka. Nikahilah perempuan yang kamu sukai karena kekayaan, turunan, cantik, dan agama. Pilih yang paling baik agamanya, itu hidup kalian sengsara. Laki-laki mencari istri, istri mencari suami. Bagaimana kriteria yang harus kita pilih dalam memilih jodoh, memilih teman hidup untuk mengarungi hidup dan kehidupan di alam dunia? Yang pertama, Rasul mengatakan ada yang karena kekayaan. Ada yang dicari cuman dasarnya karena turunan. Ada karena cantik dan tampan. Karena agama. Kalau saya tanya, hei anak-anakku sekalian, mana yang kalian inginkan? Mamah jamin jawabannya empat-empatnya. Kaya, menak, turunan bangsawan, cantik, tampan, agamanya bagus. Apakah ada? Tuh sulit. Ini yang susah. Kalau empat-empat adanya syukur.
Alhamdulillah. Tapi ini dunia gitu loh. Tidak semua yang kita inginkan semuanya ada. Namun Rasul mengajarkan ambil yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Ini kriterianya itu Zahra. Insya Allah dapat semuanya kalau udah kriteria. Ya insya Allah. Pinter anak gue yang atuh nih. Boleh saya ngambil yang agamanya bagus, Mang? Boleh? Yang mana? Yang ini. Yang ini didik dengan agama yang baik. Ada rumah yang agamanya bagus untuk kembali menyaksikan rumah Mama Dede. Tapi nanti ya kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jadi jamaah jangan kemana-mana dulu. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Masya Allah. Jadi nih anak-anak dengerin Mama. Iya, Ma. Rasul mengajarkan kalau cari jodoh baik laki-laki nyari istri, perempuan nyari calon suami. Jangan cuman kaya tanpa agama. Orang kaya tanpa agama banyak yang sombong menghina orang miskin. Ada nggak? Ada. Tuh. Kaya doang tanpa agama tekor. Ya Allah. Aduh, alhamdulillah dia paling kaya di Jakarta. Kaya tapi nggak ngerti agama, dihina. Miskin hati dia. Nah. 2. Kalau ada orang alasan nikah cuman hanya karena menak turunan, itu pun menderita batin. Kenapa? Orang yang kaya dengan kita yang biasa, rakyat biasa, pola hidupnya beda. Orang kaya makan pagi jam sekian, makan siang jam sekian, makan malam jam sekian. Kita kan kapan laparnya? Orang kaya mah yang namanya makan, meja makan. Bapaknya di dia, emaknya di sini. Anak pertama, anak kedua diatur. Kita termasuk yang ngomong. Pulang ngaji lapar, meja makan punya, kursi makan punya, nyendok nasi duduknya mah di mana wes terserah. Depan TV nyesot. Iya. Makanya kita mah nggak usah berebut kursi yang di rumah aja nggak pernah dipakai. Iya benar. Benar nggak? Iya. Orang kaya. Orang kaya dengan kita orang kampung, karena mah orang kampung, beda gaya. Kalau orang kaya nasinya semangkok, lauk pauknya ngampar semeja. Oh, Masya Allah. Kita orang kampung nasinya sebakul. Lauknya cuma 2 piring. Goreng ayam, goreng tempe sama sayur, udah. Nikmat juga. Beda pola hidupnya. Gayanya beda. Kalau orang kaya, piring buat nasi motifnya begini, buat sayur motifnya begini, buat bakwan motifnya begini, menimbulkan selera makan. Iya. Kita hadiah dari kecap, dari kopi, dari sabun, dipakai yang penting isinya. Iya. Ya apa? Terus pas gue kan anak pas gue. Pas makan kok nasinya wangi nih, wangi sabun. Kagak dicuci dulu. Nggak dicuci. Tuh bedanya. Makanya kalau cuma nikah dengan orang kaya tanpa agama rugi. Jangan cari pasangan cuman tampan, cuman cantik. Ketampanan, kecantikan ada saatnya. Kalau nyari jodoh cuman tampan dan cantik, bagaimana kalau sudah mulai tua? 50, 60 rayu. Udah kendor. Hilang kecantikan, ditinggal. Makanya Islam mengajarkan cari yang mengerti agama, pengamalan agamanya baik. Kenapa? Banyak yang mengerti agama, pengamalan agamanya tidak baik. Oleh karena itu, orang kalau dia mencintai seseorang, dia akan menyayangi, merawat istrinya, merawat suaminya dengan baik. Tapi kalau seandainya cintanya pudar, kalau dia mengerti agama, tetap ada mawadah. Dirawat tuh pasangnya dengan baik, diperhatikan dengan baik. Mawadah sirna, ada rahmah, disayang, diperhatikan pasangannya. Berbeda kalau orang yang nikahnya, maaf dalam tanda kutip, cuman karena yang lain tadi, kalau semuanya sirna, hilang. Ya Allah. Makanya kalau orang yang mengerti agama, pengamalan agamanya baik, tetap sampai kapanpun mereka mempertahankan rumah tangga mereka. Istilah kasarnya sampai maut menjemput mereka. Masya Allah. Tuh kriterianya itu. Iya mah. Ini ada kasus yang menimpa teman berdua. Jadi ibunya nggak setuju sama calonnya karena pekerjaannya masih menghasilkan rupiah yang kecil lah, gaji kecil lah bisa dibilang. Ya kan? Terus juga saudara-saudara juga sama gitu kan. Nggak setuju. Nah, si teman berdua ini cewek. Calon suaminya ini
sebelum kenal tadinya nggak punya kerjaan, tapi setelah kenal dia semangat cari kerja untuk dia bisa menikah, bisa ngasih kehidupan, bisa memberikan nafkah lah gitu kan. Awalnya sih cewek ini yakin, lama-lama setelah dengerin omongan saudaranya, ibunya yang tadinya menentang, lama-lama dia jadi ragu mah. Padahal hari pernikahannya udah semakin dekat nih. Kenapa setiap pernikahan semakin dekat tuh ujiannya semakin berat gitu loh, Pak, untuk supaya pernikahan itu nggak terjadi. Jadi dia tuh jadi ragu. Apa ini bener, gue bisa hidup sama dia. Tadinya yakin, malah jadi nggak yakin. Kemakan omongan sama saudaranya dan ibunya gitu yang tadinya nggak setuju. Iya, makanya Allah mengatakan Robbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Otak manusia di atas, nafsu di bawah. Pakai dong otak yang waras. Kalau calon pasangan suami Anda ini benar-benar mengerti agama dan pengamalan agamanya yang baik, yakinkan di hati Anda, dia mencintai saya sepenuhnya. Dia akan mawadah menyayangi saya. Dia akan merawat saya dengan sebaik-baiknya hanya karena Allah. Cuman baru bilang pengaruh dari emaknya, kakak-kakaknya, iparnya ngomong, alah dia aja, alah dia. Makanya taruh dulu. Lihat siapa dia. Orang tuanya bagaimana. Perilakunya bagaimana. Tanya sama tetangganya, tanya sama sahabatnya, tanya sama teman-temannya. Karena mereka lebih tahu siapa dia sesungguhnya. Boleh jadi kalau Anda istikharah dulu, berpuluh kali istikharah. Sehari misalnya pagi, sore, siang, malam, terus istikharah, minta petunjuk. Di antaranya saudara Anda ngomong begitu, mungkin petunjuknya datang dari dia. Karena petunjuk itu boleh dari mimpi, boleh dari kabar orang, boleh dari feeling kita. Manapun kita ambil yang terbaik. Makanya jangan meninggalkan perintah Allah. Banyak istikharah, mana yang terbaik buat saya. Kalau ada kabar buruk, alhamdulillah. Sebelum terjadinya pernikahan, Anda kasih tahu ya Allah bahwa dia tidak baik buat saya. Begitu. Daripada udah menikah. Iya betul. Sudah tidak sedikit. Karena dia penyesalan terjadi setelah ada pernikahan. Kenapa? Tidak istikharah. Tidak dilihat asalnya. Bahkan ada yang datang ke mama, ternyata laki-laki udah punya anak bini. Kalau ini sih mah dua keluarga sudah saling kenal, udah tahu. Terus juga si teman saya ini tahu calon suaminya tuh sholatnya bagus, agamanya bagus gitu dibandingkan yang sebelumnya. Gitu kan dia khawatir kalau dicari dapet yang kaya, nanti dia malah diinjak-injak kayak yang sebelumnya. Gitu. Karena dia sudah pernah mengalami hal itu. Jendes lah. Iya gitu. Jadi saran mama, istiharolah Anda, istiharolah keluarga Anda. Allah berikan yang terbaik. Cuman untuk Anda ketahui, tidak ada rumah tangga yang sempurna. Siap lahir batin, dia jodoh saya. Makanya menikah itu adalah jawaz pasangan. Suami laki-laki normal, istri laki-laki normal. Ketika kita menikah dengan manusia normal yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Makanya Allah berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Baik, kalau begitu Mama, nanti kita lanjutkan kembali ya Ma ya. Nah jamaah jangan kemana-mana. Buat Anda yang sudah mengajukan pertanyaan ke Instagram @rumahmamadede_tv1 mengenai tema kita hari ini, mencari teman hidup, tetap di sini ya. Setelah ini Mama akan menjawab. Nah tapi kita lihat dulu nih teman-teman yang mau lewat berikut ini. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Masya Allah. Tapi Ma, untuk mencari teman hidup ini sendiri itu kan ada yang memang memilih dirinya untuk belum. Ntar aja dulu memang belum mau menikah. Nah tapi ada juga yang kepengen sampai belum nemu. Nah, maaf, selera manusia tidak sama. Ya. Ada yang contoh, suami meninggal. Mama ketika suami meninggal usia 49. Tidak ada keinginan menikah lagi. Gue urusin tuh anak gue. Iya. Gue sekolahin tuh anak-anak yatim begitu banyak. Itu yang dipikirkan. Masya Allah. Teman kuliah mama seliting, beda jurusan. Suaminya meninggal, nggak beda jauh dari mama. 3 tahun habis suaminya mama meninggal. Itu bolak-balik deh, cariin gue dong, cariin gue gitu. Jadi selera orang tidak sama, tergantung individu yang bersangkutan. Monggo silakan. Mana yang Anda inginkan selama benar kata agama kita, sok tenanawan. Padahal mohon maaf ya Mas, kalau usia 45 masih produktif dan masih
Mohon maaf masih cantik lah ya, Betul. bilang gitu ya, Ma ya. Tapi seperti itu, kan selera orang beda. Iya. Ya. Ada yang pengen nikah lagi, ada yang enggak, ada yang pengen buru-buru, ada yang enggak. Tapi minta yang terbaik, karena hanya Allah yang tahu yang terbaik buat kita. Iya, karena kan ada yang menjadi single itu adalah pilihan, ada juga yang nasib. Nah beda nih antara nasib apa pilihan. Pilihan mah kita yang berusaha. Iya. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Allah tidak akan berikan sesuatu kecuali apa yang dia kerjakan, apa yang dia usahakan. Tapi banyak kejadian survei membuktikan yang curhat ke mama begini. Jadi karena bapaknya meninggal atau barangkali dia anak paling besar atau laki-laki satu-satunya, emaknya nggak ada yang ngurusin. Betul. Adiknya nggak ada yang nyekolahin. Biaya hidup semuanya dari dia. Jadi dia fokus ngurusin ibu, ngurusin anak. Tapi niatnya karena Allah, insya Allah mereka mendapatkan pahala. Bahkan emaknya, adiknya pasti mendoakan dia. Dia rela berkorban demi keluarga tercinta. Itu luar biasa hebat. Amin ya Allah. Iya. Oke. Kalau gitu nih Mah, ini tema yang sangat menarik juga pasti tentunya nih. Nah, tapi kita udah di penghujung waktu Mah. Terima kasih ya tausiahnya hari ini ya Mah ya. Ya. Jadi Zara udah tahu rabu-rabunya bagaimana memilih teman hidup ya. Iya, untungnya Zara single pilihan, jadi tenang aja. Iya, Lu jangan rambu, lu emang jalanan lo. Kriteria. Lu Kriteria ya, maksudnya kriteria. rambu. Iya. Lalu lintas. Jadi Zara udah tahu dong kriteria dalam memilih teman hidup ya. Yang rambu emang Jadi jalanan. Mama sudah kasih tahu ya. Mama terima kasih banyak tausiahnya Mama hari ini dan jamaah kita udah simak bersama nih nasihat dari Mama bagi yang sedang mencari teman hidup atau pasangan hidup. Kuncinya yang paling pertama jangan lupa yaitu keislamannya, iman dan takwanya yang diterapkan dalam kehidupannya. Insya Allah nantinya udah pas tuh untuk menjadi pasangan kita. Kalau itu menjadi pilihan kriteria yang utama. Untuk yang lain-lainnya, untuk bibit bebet bobot, mungkin harta dan juga pendidikan yang baik itu adalah bonus tentunya. Jangan lupa untuk terus berdoa ya. Yuk Mak, kita tutup dengan doa. Pemirsa, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Amin. Berikan kepada kami pasangan suami ataupun istri yang benar-benar beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Amin. Yang sayang dengan pasangannya, yang penuh dengan perhatian, yang mencintai pasangannya, mau menolong daripada pasangannya, mau bermusyawarah setiap ada masalah, dan kalau ada kesalahan mau saling memaafkan. Ya Allah, hanya Engkau yang tahu mana yang terbaik buat kami, yang penuh pengertian, karena Engkau berfirman pasangan itu adalah jawaz. Tentu Engkau yang tahu pasangan mana yang terbaik buat kami ya Allah. Ya Allah, kami terima apa yang Engkau berikan kepada kami pasti, karena Engkau tahu kebutuhan kami, kami tidak tahu apapun. Sekali lagi ya Allah, kami bermohon berikan yang terbaik buat kami yang bisa menyelamatkan dunia sampai akhirat kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Ma buat ilmu dan tausiahnya. Zahra terima kasih. Sama-sama Mas Beduk. Nabawi terima kasih. Sama-sama. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Di dalam